Kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Kalau seseorang itu ditahan di sel ataupun di penjara, ya sudah pasti di tempat yang tidak enak, ya. Di tempat yang sempit, ditutup dengan terali besi. Kalau mau enak, itu di diskotik. Kalau mau enak, itu di hotel. Kalau di penjara, sudah pasti tidak enak. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah postingan di Twitter teman-teman. Jadi postingan ini datang dari akun yang bernama Baliandra teman-teman. Jadi dalam postingannya si akun Baliandra ini mengatakan bahwa betapa rusaknya Indonesia, presiden yang harusnya menjaga hukum malah melecehkan hukum, ya. Presiden yang harusnya memastikan setiap warga negara mendapat perlindungan hukum malah dipenjara karena menggugat ijazah presiden palsu. Ya. Kemudian dia membuat video ketika Sugiknur ya, itu diwawancarai teman-teman dan didampingi oleh kuasa hukumnya Egy Sujana. Ya. Perlu diketahui bahwa kalau seseorang itu ditahan di sel ataupun di penjara, ya sudah pasti di tempat yang tidak enak, ya, di tempat yang sempit, ya, ditutup dengan terali besi. Ya. Kalau mau enak itu di diskotik, ya. Kalau mau enak itu di hotel. Kalau di penjara sudah pasti tidak enak. Sugiknur ini ditahan karena kasus penistaan agama dan pencemaran nama baik tentang isu ijazah palsu yang dibuat oleh Bambang Trimulyono, teman-teman. Jadi yang saya mau tanggapi itu seperti ini, teman-teman ya. Sugiknur ini ya, itu ditahan bukan atas dasar perintah dari presiden. Walaupun presiden itu dicaci maki, difitnah dan dihina, dia tidak pernah melaporkan orang-orang yang menghina, mencaci maki dan menfitnah itu ke polisi. Ya, itu perlu dicatat teman-teman. Isu ijazah palsu yang dibuat oleh Bambang Tri ini ya, sudah memasuki tahap persidangan. Nah, kemudian si Sugiknur ini itu ditahan juga di sel teman-teman. Ya. Kemudian dalam video yang beredar di media sosial itu si Sugiknur ini katanya tidak mendapatkan akses untuk berbicara atau sekedar menelpon kerabatnya atau keluarganya di rumah teman-teman. Katanya itu dilarang oleh pihak kepolisian. Nah, saya akan tunjukkan videonya buat teman-teman. Kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah, saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas, Pak Polisi izinkan saya balas suara anak saya. Nggak boleh. Wallah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Jadi begini teman-teman, kalau seseorang itu ditahan di sel ataupun di penjara, ya sudah pasti di tempat yang tidak enak, ya, di tempat yang sempit, ya, ditutup dengan terali besi. Ya.
Kalau mau enak, ya itu di diskotik. Ya. Kalau mau enak, itu di hotel. Nah, kalau di penjara, sudah pasti tidak enak. Makanya kalau tidak mau di penjara, jangan membuat hoax. Jangan membuat fitnah terhadap presiden. Jangan menistakan agama. Jangan membuat pencemaran nama baik. Seperti si Bambang Tri dan Sugiknur ini. Nah, ketika mereka itu ditahan, mereka ngomel-ngomel. Ya. Mereka cengeng. Padahal sebelum ditangkap mereka itu terlihat sangar sekali teman-teman ya. Kita bisa melihat video-video mereka di media sosial baik itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok atau di YouTube ya. Ketika mereka dengan enaknya ya membuat video bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu palsu ya mereka santai-santai saja. Tetapi ketika mereka ditangkap justru malah mereka itu manja sekali teman-teman. Justru mereka menjadi orang yang cengeng. Seharusnya ketika di sel ditangkap, masukkan ke dalam sel, dalam jeruji besi, harus tetap sangar juga. Jangan sampai menjadi orang-orang yang cengeng seperti Sugiknur ini. Nah, kita kembali lagi ke postingan dari si Baliandra ini teman-teman ya. Dia mengatakan presiden yang harusnya memastikan setiap warga negara mendapat perlindungan hukum. Oke, jadi presiden ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Sugiknur ini. Ya. Presiden itu sibuk untuk membangun Indonesia supaya lebih maju dari hari ini. Ya. Supaya Indonesia lebih maju dari negara-negara lain. Bukan malah sibuk mengurusi hal remeh-temeh, hal bodoh seperti si Sugiknur ini teman-teman ya. Kemudian dia mengatakan bahwa ya, malah dipenjara karena menggugat ijazah presiden palsu. Ini sudah saya bilang berkali-kali di video saya teman-teman ya. Bahwa kalau ijazah Presiden Jokowi itu palsu, ya, maka dia tidak akan pernah menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden. Karena untuk menjadi pejabat sekelas wali kota, gubernur dan juga presiden, ya, itu melalui tahapan-tahapan verifikasi yang sangat ketat oleh KPU. Ya. Jadi tidak bisa sembarang kita memasukkan data palsu kita, apalagi ijazah. Kalau ijazah Presiden Jokowi itu palsu, ya, maka dia sudah ditangkap, ya, Presiden Jokowi ini sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Justru karena ijazahnya itu asli, ya, benar-benar ijazahnya itu asli, sah, sehingga dia menjadi wali kota, sehingga dia menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau si Sugiknur ini dipenjara karena menggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, ya salah sendiri. Ya. Kenapa juga si Sugiknur mau menggugat ijazah Presiden Jokowi? Yang jelas-jelas ijazah Presiden Jokowi itu asli. Mereka itu yang menuduh bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Dan dengan bodohnya mereka meminta supaya Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya. Lah, kan mereka yang menuduh, seharusnya mereka itu yang membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu memang benar-benar palsu. Ya. Lah ini mereka yang membuat fitnah, mereka yang membuat hoax, mereka yang membuat tuduhan, malah mereka meminta Presiden Jokowi untuk membuktikan ijazah aslinya. Itu kan salah satu hal yang bodoh menurut saya. Oke teman-teman, jadi menurut saya si Baliandra ini, akun Baliandra ini sebenarnya dia tidak mengerti ya tugas pokok presiden itu seperti apa. Tugas presiden itu bukan hanya mau menjaga atau memastikan setiap warga negara mendapat perlindungan hukum. Karena kan sudah ada perangkat-perangkatnya ya. Tidak harus Presiden Jokowi itu turun langsung ya, turun tangan langsung untuk membela si Sugiknur ini ya. Karena sudah ada perangkat-perangkatnya, ada pihak kepolisian. Biarkanlah pihak kepolisian yang menilai apakah yang dilakukan oleh Sugiknur ini dengan si Bambang Tri ini sudah benar atau perbuatan yang salah. Ya. Kan seperti itu. Biarkanlah perangkat-perangkat presiden yang mengerjakan tugas mereka. Ya. Buat apa Presiden Jokowi turun langsung? Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi tanggapan saya buat si akun Twitter Baliandra ini sekian saja teman-teman. Menurut saya si Baliandra ini ya, mungkin akun
ya pendukung Sugiknur, pendukung dari penggugat ijazah palsu ini. Kita tidak tahu teman-teman. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.